ingin kontribusi, apa yang bisa dijadikan benefit kalau ikut peserta? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kami meyakini, panitia meyakini bahwa para alumni sebenarnya ada potensial inner Bu. Dia potensi sekali dengan dalam aja ya gitu. Dengan relasinya Bu. Banyak relasi yang dia punyai para alumni ini, sehingga kita mengajak kontribusi para alumni untuk menghubungkan, membridging antara alumni dengan relasi-relasi atau koneksi-koneksinya. Insya Allah yang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan kami. Jadi kalau yang memerlukan ini nanti langsung dikirim sama panitia. Betul. Baik. Jadi diharapkan Bapak Ibu alumni Anda menguatkan jejaringnya, networkingnya untuk membantu pelaksanakan acara ini. Proposalnya akan disiapkan panitia, kemana dikirim? Sudah siap ya Pak? Sudah siap. Mau dalam bentuk filenya, soft file maupun dalam bentuk hard copy akan disiapkan panitia. Ini keren loh, karena saya juga melihat di sini ada angka-angkanya. Kalau sponsorshipnya sekian, akan mendapat apa? Semua lengkap ya. Artinya pasti ada benefit yang ditawarkan kepada sponsornya. Pak Nafarin, kita balik lagi melihat panitia. Anda melihat panitia yang begitu luar biasa. Karena ketua panitianya, wah giro korsanya luar biasa. Apa yang dilihat oleh Pak Nafarin dan optimis seperti apa? Dan kira-kira bantuan seperti apa juga yang akan dikomunikasikan oleh Pak Nafarin? Kami melihat figur ketua ini kan entrepreneur. Iya. Jejaringnya panjang ya. Dia meskipun dosen, dia juga entrepreneur. Tepat sekali memang sebagai ketua pelaksana. Sebab itu kami sangat mendukung, mensupport segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan ini kita support sepenuhnya. Bahkan yang pengurus kami pun siap terus hadir untuk melaksanakan. Bagus tak. Jadi supaya termasuk juga membuka link-link baru tadi, Bu. Karena link baru inilah kuncinya untuk suksesnya acara ini. Keperizinan di situ kemarin. Linknya masih ada ya, linknya masih ada ya. Oke, baik. Di perizinan datanya banyak gitu Pak. Oke, baik. Pak Dekan, bagaimana Pak Dekan melihat kinerja dan girohnya para panitia ini? Anda sendiri melihat kira-kira apa yang dimimpikan dan akhirnya akan dieksekusi, melihat optimismenya seperti apa? Saya melihat kinerja yang ditunjukkan sampai saat ini mempunyai optimis yang tinggi, karena apa yang mereka ekspektasikan itu saya pikir bisa dicapai. Hanya saja nanti ke depan, selain kita memperkuat alumni, ikatan alumni itu sendiri secara kelembagaan, kami dari Fakultas Kehutanan bertekad juga akan menjadikan lulusan-lulusan ini menjadi lulusan yang bertalenta, punya kemampuan yang luar biasa, dan punya self confidence yang selama ini sudah mulai menurun. Sehingga dengan demikian mereka akan dengan kualitas yang mereka miliki, mereka ke depan akan punya wadah ikatan alumni yang luar biasa. Baik. Ini menjadi menarik ya. Jadi ada tolok ukur ya Pak ya. Alumni-alumni yang berhasil, alumni-alumni yang luar biasa, ini kan jadi spirit untuk adik-adiknya. Bahwa lulusan IKA Fakultas bukan IKA ya, belum IKA berarti. Kalau lulusan Fakultas Kehutanan itu bisa luar biasa. Kalau kakak-kakak angkatannya bisa, berarti adik-adik juga harusnya bisa. Pak Prof Hatta masih ada Pak. Ini harus digali terus ya untuk memberikan spirit juga. Kalau Prof Hatta sendiri kan tadi mengatakan saya 50 tahun. Nah itu 50 tahun kan pasti melihat. Kalau tadi Pak Dekan mengatakan bahwa sekarang kok ada agak turun self confidence-nya. Kira-kira kenapa? Dan untuk menaikkannya dan memberikan motivasi kepada adik-adik baik di S1, S2 maupun S3 itu seperti apa Pak? Baik. Salah satunya kita menggali informasi dari alumni juga sebetulnya. Jadi kita kan dapat informasi seperti ini. Bagaimana lulusan kita di lapangan gitu. Itu penting sekali itu. Seperti yang pernah kita dapat bahwa dari segi kinerja sebetulnya alumni kita luar biasa.
Cuma kata lulusan kita. Cuma kata alumni, salah satu kekurangannya adalah wawasan kurang katanya. Salah satunya yang kita tangkap. Jadi itu nanti akan kita tambah gitu. Nah, apalagi sekarang ini memang tadi Pak Deka sudah menyampaikan, kita harus mengimbangkan juga nih antara hard skill dengan soft skill. Karena memang tuntutan sekarang ini saya lihat soft skill meningkat itu, ya. Jadi itu akan kita upayakan di dalam kegiatan sehari-hari yang soft skillnya itu. Sebab beberapa yang saya lihat alumni yang sukses itu ternyata soft skillnya bagus dia. Kalau belajar yang istilahnya belajar buta itu biasanya kurang bagus dia. Jadi seperti itu yang akan kita lakukan, kita garap lah. Makanya sini tugas wakil dekan 3 luar biasa sebetulnya ini. Luar biasa kegiatannya. Wakil dekan 3. Mana wakil dekan 3 boleh berdiri? Ada tuh. Boleh berdiri. Oke. Biasa. Berat sebetulnya. Lalu juga begini Bu, kalau bisa apa yang mungkin kita berikan kepada alumni kita juga harus bolak-balik lah ya. Salah satunya misalnya mungkin anaknya mau dimasukkan ke UNLAM gitu loh. Apa mungkin kita bantu gitu loh. Saya kira penting itu ya. Agar keterikatannya. Nah itu harusnya sebegitulah. Baik. Tidak hanya ke sana terus itu satu arah, dua arah. Betul. Ini menarik. Ini Pak Dekan yang masih aktif dalam hal terkaitannya dengan yang tadi disarankan Prof Hatta. Ya. Kira-kira terobosan itu sudahkah dilakukan supaya tadi ada efek bolak-balik atau mungkin ada sekian persen memang untuk kemajuan dan untuk tadi membuka networking itu seperti apa? Jadi kita di tahun ini sudah akan memprogramkan beberapa soft skill yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian di dalamnya juga ada pengembangan kewirausahaan yang sebenarnya Pak Dr. Helmi juga yang menggawanginya, karena kemampuan beliau di dalam berwirausaha itu bisa diacungkan jempol. Kemudian kita juga berbenah menyiapkan sarana prasarana agar para mahasiswa bisa berekspresi. Tadi kami baru selesai. Kalau dulu Dekan Cup itu kan hanya olahraga. Nah kemarin kita sudah melaksanakan Forestry Fashion Show dan luar biasa ternyata animo dari mahasiswa itu membentuk talenta yang bermacam-macam itu ternyata bisa dibuktikan. Jumat depan ada puisi, kemudian ada lomba vokal dan sebagainya, sehingga akan memperluas kapabilitas dan memperkuat kapabilitas dari para mahasiswa. Baik, ini menjadi menarik kapabilitas. Seperti tadi contoh adik kita yang kita kirim, karena betul Pak Hatta juga mengatakan bahwa pintar saja IPK 4 itu gak jaminan. Nah ini adik-adik ya, perlu didengarkan ini. Pintar saja tidak cukup untuk berhasil, pintar saja tidak cukup untuk sukses. Kalau tidak ada kemauan dan kemampuan, kemauan untuk belajar tadi soft skill, apalagi era digital. Kalau hanya mengandalkan dosennya saja nggak bisa, harus juga autodidak. Nah ini menjadi masalah. Ini ketua panitia ini yang tadi disebut sebagai entrepreneur. Ini agak keluar dari, tapi mungkin ini menjadi bagian dari acara reuni juga ya, untuk sharing. Mereka yang berhasil diberikan waktu untuk sharing kepada adik-adik juga. Nah ini kira-kira adakah memang rencana itu atau seperti apa? Ya, pertama yang kita mau bentuk soft skill itu Bu, ada namanya entrepreneurial orientation. Bagaimana seorang entrepreneur itu berorientasi? Ada 3 variabel Bu. Pertama, dia proaktif. Yang kedua, jadi adik-adik mahasiswa ini yang asalnya responsif, kita coba digerakkan menjadi proaktif. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, berani ngambil risiko yang dia berani untuk ambil. Itu yang ya ini saya pikir termasuk soft skill, karena ini psikis yang kita mau bentuk. Nah seperti ini menurut banyak penelitian, 3 variabel inilah yang membuat percepatan, akselerasi daripada positioning seseorang, kesuksesan maksudnya. Mungkin itu yang akan kita. Nanti ada acara sharing nggak Pak pas reuni itu? Insya Allah ada. Ada ya. Jadi artinya tidak hanya yang seru-seruan, tapi juga ada sharing-sharing
yang mungkin tadi peluang bukan peluang bisnis ya, peluang karir, peluang segala macam. Kayaknya success story dari para alumni kepada adik-adik itu menjadi penting. Ya. Oke, baik. Nanti para mahasiswa kita dari awal kami bilang sama Pak Dekan, kita minta libatkan semua para Jadi di kepanitiaan mahasiswa ada kita ya? di kepanitiaan sehingga dia menjadi inspirasi. Baik. Nanti ketika cerita success story, moderator siap kok Pak. Ya. Oke, tapi ini menjadi menarik karena ini agak anomali. Pak Helmi ini agak anomali saya melihat. Mohon maaf Bapak, dengan gelar lengkap sampai doktor, tapi dia sukses juga di entrepreneur. Biasanya orang cuma satu saja, pasti Pak ini bukan hanya mampu tapi mau meluangkan waktu, mau bekerja lebih, kan pasti begitu ya. Yang di sebelah juga sukses sebagai birokrat dan kebetulan ketemu dengan para pengusaha juga itu di perizinan. Nah mungkin Pak Navari juga bisa sharing juga kepada adik-adik kira-kira apa yang ingin disampaikan. Tadi kan tidak melulu background kehutanan yang dibawa, tetapi jiwa korsanya mungkin yang dibawa terus. Tapi di dalam kesuksesan sampai dengan posisi Pak Navari pasti ada yang menjadi kuncinya Pak. Iya, kasih Bu. Jadi ada hal yang sangat prinsip sebenarnya yang harus kita pahami sendiri. Apabila kita ingin sesuatu, mendapatkan sesuatu yang kita harus penuhi, kita harus menguasai itu dulu. Nah ini kami coba sampaikan juga dengan adik-adik bahwa kita harus menguasai, memahami masalah-masalah yang kita harus lakukan. Pertama adalah regulasinya. Regulasi itu harus kita ketahui, harus kita pahami, baru kita bisa berbicara dengan kemudian baru kebijakan. Nah kebijakan ini baru bisa disampaikan nanti pihak yang terkait dengan kita. Nah, kami sampaikan. Kemudian terakhir juga yang seperti Pak Heru, inovasi perlu juga. Inovasi apalagi kami di perizinan harus bisa memberikan 1 tahun minimal satu inovasi yang bisa memberikan kemudahan, kecepatan dalam rangka proses perizinan. Nah ini kami sampaikan juga kepada adik-adik. Jangan lupa inovasi dan diri sendiri. Kalau yang tidak bisa dari diri sendiri, baru nanti ruang lingkup yang besar lagi. Nah kalau kami karena ini sifatnya institusi yang harus kita inovasi. Bagaimana memberikan pelayanan kepada customer secara cepat, tepat dan transparan, bahkan akuntabel juga. Baik, adik-adik alumni, bapak ibu alumni, ini kan adik-adik ada yang di bawah angkatan. Saya dengar dari panitia ini yang akan diundang dari angkatan tahun 1965, betul ya? Angkatan pertama? 67 maksudnya. 67 atau 65? Dari 67 sampai lulusan terakhir berarti ya, sampai lulusan semua akan hadir. 3.000 orang targetnya. Dan kalau adik-adik mahasiswa yang menyaksikan di sini, 4 orang yang ada di sini, ini baru contoh kecil yang luar biasa. Nanti ketika alumni datang yang 3.000 akan banyak lagi orang-orang yang bisa menjadi contoh adik-adik. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita berharap 11-12 Februari 2023 acara berjalan lancar. Sebelum ditutup, peran adik-adik mahasiswa, apa yang dilibatkan untuk pelaksanaan ini Pak? Kita ada penanaman 1.000 pohon. Oke, mereka terlibat semua ya? Mereka kita pilih. Oke, baik. Di kepanitiaan. Selain itu, dia beberapa mahasiswa kita juga dikasih pengetahuan tentang bagaimana jadi event organizer. Itu juga jadi pengetahuan dia, dan semua nanti mahasiswa angkatan pertama, kedua kita ikutkan untuk terlibat bagaimana menggait para alumni yang datang, ya ini dia bisa melayani seperti itu. Baik. Memberikan informasi. Baik, ini sekolah yang mahal loh. Jadi adik-adik, saya ingin tunjuk tangan adik-adik, siapa yang siap untuk membantu panitia mensukseskan reuni akbar? Kok nggak ada? Siapa yang siap? Siapa yang siap? Adik-adik, jangan dilihat capeknya ya. Ini adalah sekolah yang tidak ada jurusannya. Ini mahal ini. Iya betul. Ini mahal. Apalagi adik-adik bisa akhirnya bisa kan 1-2 orang nanti diminta untuk menggait satu angkatan. Itu dekati. Tadi Pak Prof Hatta sudah mengatakan kalau nanti bisa membuka jejaring, insya Allah mungkin adik-adik ketika lulus
punya koneksi, Iya, betul. punya bisa ngobrol baik. Betul. Jadi jangan minder, ini belajar untuk tidak minder juga ya, untuk tidak minder. Sekali lagi saya tanya, siap untuk membantu panitia? Gak ada orangnya, sepi. Kita jawab sekali nih, kita tanya sekali lagi. Adik-adik yang ada di sini nanti juga pastinya harus disampaikan kepada adik-adik yang lain. Siap membantu panitia? Oh, nah ini baru kelihatan korsanya. Kalau tadi belum. Baik, terakhir sebelum kita tutup saya ingin dari Prof. Hatta, Pak Dekan, Pak Nafarin dan panitia Pak Helmi sebagai ketua panitia. Prof. Hatta dulu mungkin himbauan kepada yang nanti menyaksikan YouTube ini, para alumni, apa yang ingin disampaikan untuk kehadirannya di acara reuni akbar kita. Baik, sahabat-sahabat semua, baik yang offline mengikuti acara maupun online. Pertama yang saya himbau, upayakan supaya bisa berhadir, ya, karena itu luar biasa pengaruhnya. Kemudian saya yakin Ibu Diana, tadi aja itu Pak Hayat ini kebetulan perusahaan properti. Kalau sekiranya diperlukan untuk menampung tempat tinggal, siap beliau nanti pada acara nanti. Ray siap, beliau adalah ketua Ray ya. Baru satu nih, belum yang lain lagi. Dan beliau tadi sudah menghubungkan kemana-mana tadi lewat jaringnya luar biasa. Via WA aja Ya, WA itu banyak tadi. Jadi sekiranya demikian ya, baik yang online maupun di mana saja dari Papua sampai Aceh sana, silakan upayakan hadir. Kalau uangnya nggak terlalu banyak, ditabung dari bulan sekarang. Terima kasih. Siapa yang kangen dengan Prof. Hatta segera hadir. Ya, beliau siap untuk menerima dan siap untuk menjadi tuan rumah ya Prof. Ya. Oke, Pak Dekan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Harapan saya mudah-mudahan semua alumni diberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa berpartisipasi di dalam reuni akbar kita kali ini. Kami berharap ini menjadi ajang silaturahmi, menjadi ajang saling memberi dan menerima untuk kemajuan bangsa dan kemajuan Fakultas Kehutanan. Sekali lagi kami sangat berterima kasih ketika semua dari alumni bisa hadir pada reuni akbar yang akan dilakukan di Februari 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan, Pak Nafarin. Selain mengajak alumni, mungkin pesannya untuk mereka yang harus siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Karena bisa jadi ada yang mau maju, ada yang mundur. Nanti jadi 3 kali loh Pak. Oke, silakan disampaikan. Pada para alumni, mari kita sukses reuni akbar yang lama sudah kita tunggu di Februari tahun depan, dan kami harapkan agar bisa berhadir sesuai dengan Pak Profesor tadi, karena bagaimanapun kita bisa begini karena adalah hasil dari karya kampus juga. Itu saya berharap hadirlah di sini dan berikanlah kontribusi untuk kampus kita. Kemudian siap-siap dari kawan-kawan alumni untuk jadi ketua. Kami berharap ada salah satu dari kita untuk meneruskan tongkat estafet ini supaya di bawah kita tetap jaya. Amin. Satu note-nya, apakah ketua alumni harus berdomisili di sini atau boleh di luar? Nah, ini pertanyaan mereka yang nanti berminat untuk mencalon. Tidak mesti Bu, Tidak mesti, tergantung ya? kesepakatan dari kawan-kawan semua. Oke, baik. Jadi ini catatan ya, untuk Anda yang tidak berdomisili di sini juga jangan khawatir untuk ikut mencalonkan diri. Ketua Panitia, Dr. Helmi, silakan. Terima kasih. Kami sebagai panitia reuni akbar, insya Allah akan memberikan yang terbaik, nilai-nilai yang terbaik, program-program acara yang terbaik juga, insya Allah yang semaksimal mungkin kami bisa lakukan. Jadi kami memohon, mengundang, menghimbau kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, menjadikan acara reuni ini bagian daripada sesuatu yang bisa bermanfaat kepada kita, kepada Fakultas Kehutanan, kepada Kalimantan Selatan dan bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Baik, sukses untuk pelaksanaan reuni akbar
dengan temanya yang luar biasa, Bakteri Bawang untuk Hijaunya Indonesia. Ini adalah sebuah ide, sebuah niat yang luhur. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan bergandengan tangan dengan seluruh alumni. Target 3.000 bahkan lebih kita harapkan bisa tercapai, dan segera buka websitenya yaitu di IKA Pahutan .org. Silakan dibuka di situ. Kalau misalkan agak ragu, kan tadi sudah dibentuk WA group dari ketua angkatannya, ditanyakan nanti mungkin akan di-share ya. Untuk Anda yang berminat untuk membantu jalannya acara ini, kaitannya dengan pendanaan, silakan menghubungi ketua panitia atau panitia jika bersedia menjadi bridging untuk menyalurkan proposal-proposal, baik yang dalam bentuk file maupun dalam bentuk hard copy. Panitia siap. Sekali lagi, reuni artinya silaturahim. Maka di situ ada kasih sayang. Siapa yang dandaman lawan paguruan, lawan seluruh yang ada di Sivitas Akademika Fakultas Kehutanan, silahkan datang di tanggal 11-12 Februari 2023. Sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan niat luhurnya bisa terlaksana dengan baik. Adakah ya yang ingin sambil berdiri kayaknya ya untuk mengenang ya? Siapa yang memimpin? Ada silakan berdiri. Mari kita ya. Abah-abahnya siapa yang akan ini untuk membuat kenangan dan membuat kangen? Angkatan baru boleh maju? Salah satu pimpinan. Atau kita pindah ke sebelah sana? Kita pindah, kameranya diputar ya. Kita pindah ke sebelah sini, backgroundnya ada. Adik-adik boleh merapat ke depan. Mari kuningkan layar kita. Silakan maju ke depan. Come on. Oke, baik. Siapa yang akan memimpin? Ya. Kita jawab apa? Sangar gitu ya? Dicoba dulu. Oke, kita coba. Semuanya. Ya. Testing. Forestry. Oke. Kita tunjukkan kepada kakak-kakak alumni kita anggap kakak karena tidak ada yang tua kalau sudah masuk fakultas di IKA Pahutan tuh nggak ada yang tua ya, semua kakak-kakak kita dengarkan aba-aba dari adik angkatan terbaru, dan kami semua, saya hari ini jadi alumni juga, nggak apa-apa. Oke, siap, kita semua akan menjawab dengan sangar yang luar biasa. Anda yang menyaksikan di YouTube boleh begini ya, untuk menyerahkan rasa kangen ke sini. Siap? Forestry. Sangat. Baik, kesempatan seluruh alumni, kita berjumpa di tanggal 11-12 Februari. Segera daftarkan Anda. Mudah-mudahan bisa memenuhi kuota 3.000 bahkan lebih. Di sini Urang Banjar siap untuk menyambut Anda semua. Saya Diana Rasyanti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat atas rencana terselenggaranya reuni IKA alumni Fakultas Kehutanan Lambung Mangkurat di Universitas Lambung Mangkurat. Apabila nanti terlaksana, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan saya mengharapkan di forum itu kita bisa bertukar pendapat, kita bisa bersinergi untuk memajukan Fakultas Kehutanan, kemudian merumuskan rencana-rencana pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sekali lagi selamat, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan reuni Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mangkurat tahun 2023. Semoga berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan damai. Selanjutnya, harapan saya sebagai Rektor Universitas Mangkurat adalah bahwa peranan alumni untuk ikut serta
membangun kejayaan Fakultas Kehutanan Universitas Mangkurat di masa yang akan datang sangat diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Hanif Faisal, Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kami tentu menyambut sangat antusias rencana teman-teman alumni dalam menggagas pertemuan akbar. Pertemuan akbar ini harus kita maknai sebagai rekonsiliasi seluruh jajaran komponen alma mater UNAM untuk kembali memajukan UNAM lebih cepat lagi, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, sehingga kontribusi pada Banua ini akan semakin meningkat, akan semakin meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Terima kasih UNAM atas dharma baktinya selama ini dan terus tingkatkan. Mari bersama-sama besarkan UNAM, besarkan Banua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Ahesarbini, Ketua DPD RAI Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat dan sukses